satu contoh senior dari rekan-rekan yang mau sidang minggu depan. Nah, ini kalau dari judulnya kualitatif apa kuantitatif? Kuali ya, karena dia sudah nge-step bahwa bentukannya di sini analisis dan nggak ada pengujian untuk pengaruh atau dampak dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini contoh judulnya adalah analisis kinerja proses spesifik dengan menggunakan metode performance prism pada PTXYZ. Nah, ini mungkin ada beberapa yang bikin judulnya PTXYZ. Ada yang tahu alasannya kenapa? Rahasia perusahaannya, tapi nanti sebelum membuat judul, teman-teman pastikan dulu ke company-nya apakah mereka berkenan untuk ditampilkan nama perusahaannya atau enggak. Kebetulan ini perusahaannya cukup apa namanya istilahnya ya, private ya, privacy ya. Jadi di sini di judulnya PTXYZ atau sebagai apa namanya, opsi lain kita bisa bikin industrinya, misalnya pada perusahaan manufaktur. Nah, sebetulnya untuk publikasi itu sebaiknya nggak bikin yang PTXYZ lah, PTA lah, PTB lah, tapi kita cantumin industrinya. Tapi itu bebas ya, tergantung ke preference dari si peneliti atau dari mahasiswa. Nah, di sini yang berbeda dengan kuantitatif tadi, kita nggak ada variabel-variabelan. Ya, di sini cuma bilang kinerja proses receiving. Jadi yang jadi aspek penelitian ini adalah kita melihat proses receivingnya aja. Ya, nggak ada kita melihat pengaruh, nggak ada kita lihat dampak terhadap suatu variabel. Nah, di sini yang berbeda itu adalah saya bawa dulu, panjang deskripsinya, 100 halaman. Ini mungkin saya lihatin dari latar belakang aja ya. Nah, latar belakang itu sesuai yang saya sampaikan di minggu lalu, sebisa mungkin setiap paragraf itu ada ininya, ada apanya? Ada referensinya atau citasinya. Kalau misalnya memang tidak ada, contohnya kalau gini, dia hanya, nah ini harusnya, kenapa saya nggak salah ini ya kemarin ya? Ini harusnya nggak kembali maklum karena aku skip ya. Semoga saya bagian skip. Semoga dapat speak baik ya. Karena saya baik aja sih, saya nggak mau kasih revisi aja pas ini. Padahal saya tahu nih, ini mahasiswanya salah. Kadang ada tipikal dosennya kayak gitu ya, nggak mau ngasih kerja tambahan aja. Lupa juga mungkin ya. Oke, jadi gini ya, ini mungkin contoh yang tidak baik ditiru. Jadi nanti make sure kalau memang di paragraf ya. Oke, jadi make sure aja nanti teman-teman ketika bikin proposal, satu paragraf itu ada satu citasi ya. Kalau misalnya kata-kata yang digunakan itu kalian pakai dari pihak ketiga atau jurnal yang sudah dipublish atau dari buku atau dari berita atau dari undang-undang Republik Indonesia gitu, itu harus di-mention sebagai sumber. Nah, ini mungkin dia sudah jago nih dalam membuat kalimat-kalimat ya. Jadi mungkin ini saya berasumsi ketika itu dia ini berdasarkan pemahaman pribadi. Jadi saya biarin aja pas itu ya. Ngeles aja sebetulnya. Oke, itu nanti make sure. Dan kalau ada gambar seperti ini, nanti jangan lupa dikasih numbering ya, numbering, dan number ini harus dimention dalam paragraf, dijelasin. Nah, misalnya di paragraf ini, nah ini seperti yang dijelaskan pada gambar 1.1 harus dimention nomornya, termasuk juga tabel. Jadi pembaca itu tahu bahwa penjelasan gambar ini itu ada di paragraf ini. Kalau kalian cuma ngasih gambar aja, nomor gambar aja, tapi si reader nanti nggak tahu apa arti gambar ini, apa penjelasan gambar ini. Nah, nanti itu harus dicatat ya, harus diingat ya. Kalian nggak ada yang nyatet ya? Semoga aja ingat ya nanti sampai sebagai malam. Nah, terus Untuk mau kirim ya.
Ada yang tahu untuk bikin latar belakang itu induktif atau deduktif? Induktif itu dari mana ke mana penjelasannya? Nggak ada buku. Jadi kalian mulai dulu Salah dari deket nggak? ruang-ruang lingkup yang luas. Ini penanya ada. Yang khusus ya. Umum ke khusus. Jadi jangan sampai di paragraf pertama itu bikinnya langsung spesifik. Kinerja perusahaan di PT XYZ sudah mengalami bla 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 bla. Kita mulai dulu dari aspek yang umum. Kalau di sini kan dia bilang dia bikin dulu kan percotannya di awal kan. Nah, dalam era globalisasi bla 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 bla. Kita mulai dulu dari yang hal umum, baru nanti semakin ke bawah semakin spesifik hingga spesifiknya itu sampai ke judul. Ya, kita lihat nih paragraf paling bawah. Nah, sampai di paragraf paling akhir itu disampaikan judul dari penelitian ini apa. Oke, latar belakang clear ya. Jadi latar belakang itu teman-teman menjelaskan apa? Menjelaskan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Misalnya di PT XYZ selama ini, kalau dari judul ini ya, kalau kita berbicara analisis kinerja proses spesifik, mungkin temuan dari si Syalini ini selama setahun terakhir perusahaannya sering mengalami kendala untuk proses spesifik. Ya mungkin banyak terjadi keterlambatan pengiriman, penerimaan, atau sering mendapatkan barang-barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Karena kan receiving ini kan perusahaan ketika kita inbound ya, ketika ada proses perpindahan inbound. Ada yang tahu inbound? Nah, MPI loh, inbound, outbound. Masuk ke dalam, apanya masuk ke dalam? Barang ya. Barang yang lain. Jadi kalau kita berbicara lain nih bahasa. Nggak ada penghapus ya. Kalau extension ya, kalau di sini kan supplier dulu ya. Kalau kita berbicara SDM, lalu manufaktur, terus ke customer. Jadi semua perpindahan barang dari supplier ke manufaktur itu adalah inbound logistik. Semua barang yang keluar dari perusahaan ke customer itu adalah outbound. Ya. Jadi barang masuk di sini, barang di keluar di bila dengan outbound logistik. Nah, jadi itu ya, di latar belakang itu dijelaskan apa urgensi, apa kondisi di perusahaan itu sehingga teman-teman mengangkat judul ini. Kalau dari Syalini ini dia bahas di awal bahwa di PT XYZ ini sering terjadi kendala untuk pengiriman, penerimaan, atau barang-barang yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, itu salah satu ya. Dan di sini dia juga menjelaskan alur atau flow terkait dengan proses spesifik. Jadi sebisa mungkin kalau ini berbicara kualitatif atau kuantitatif, teman-teman berbicara dulu fenomena yang ada. Ya, kalau di sini fenomenanya ya terkait dengan si pengiriman barang. Kalau tadi terkait dengan penerapan TPM di usaha-usaha yang ada di Kota Batam, gitu ya. Jadi beranjak dari sana dulu, baru nanti kita sedikit demi sedikit mention terkait dengan teori yang ingin kita gunakan. So far ada pertanyaan? Belum pusing kan? Masih easy lah ini. Oke. Berikutnya kita masuk ke perumusan masalah. Jadi penjelasan latar belakang tadi teman-teman uraikan apa sih masalah yang mau dijawab dari penelitian ini. Ya. Bentuknya jangan bikin poin-poin pertanyaan satu, bagaimana pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh? Yang bikin dalam bentuk poin-poin. Karena sesuai yang kita udah bahas di pedoman atau yang saya kasih tulis minggu lalu, dibikinnya dalam paragraf utuh. Ya. Tapi teman-teman harus paham bahwa yang namanya perumusan masalah itu adalah beranjak dalam bentuk pertanyaan. Kalau di sini apa? Perumusan masalahnya adalah bagaimana analisis kinerja proses spesifik
dengan menggunakan metode performance prism. Kalau ditanya bagaimana, berarti kita menjelaskan secara rinci. How? Ya jawabannya dengan explanation. Kalau apa? Jadi kalau teman-teman bikin perumusan masalah ini, hindari kata-kata apa. Ya. Misalnya kalau yang ngambil kuantitatif yang kayak gini, apa pengaruh indikator penerapan manajemen politik terhadap kinerja perusahaan? Kalau apa itu ya jawabannya berpengaruh, tidak berpengaruh, gitu aja kan. Tapi beda kalau kata-katanya yang kita gunakan bagaimana. Ini kan berarti perlu analisis yang lebih komprehensif terkait dengan perumusan masalah yang kita ajukan gitu. Jadi gitu ya, jangan dibikin rumusan masalah dalam penelitian ini. 1 titik bagaimana pengaruh, 2 titik bagaimana pengaruh, harus dibikin dalam paragraf itu. Ya, dibaca lagi pedoman penulisan skripsinya. Sama halnya juga tujuan penelitian, manfaat penelitian sampai batasan masalah itu nggak boleh dibikin dalam poin-poin, harus dibikin dalam paragraf utuh. Jadi itu kesalahan yang saya lihat kemarin dari teman-teman, banyak yang bikin dalam bentuk poin-poin. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 harusnya dibikin dalam paragraf yang utuh. Dan jangan sampai, saya sudah sampaikan juga di kelas sebelumnya bahwa satu paragraf itu at least ada 1 kalimat utama dan 1 kalimat penjelas. Jangan hanya bikin satu paragraf itu terdiri dari 1 kalimat aja. Nah itu sering banget saya lihat di skripsi-skripsi yang saya uji. Ya, jadi ini agak sedikit reminding lagi ke pelajaran bahasa Indonesianya dulu. Harusnya 1 paragraf itu terdiri dari 1 ide pokok. 1 ide pokok itu dimasukkan ke dalam 1 kalimat utama, dan kalimat utama dirincikan lagi dengan kalimat penjelas. Ya. Ada pertanyaan sampai batasan masalah? Batasan masalah tahu lah ya. Di batasan masalah itu kita menjelaskan lingkup dari penelitian ini. Misalnya kita mau meneliti perusahaan-perusahaan di Kota Batam yang telah menerapkan TKM. Ya, kalau dari judul itu, atau di sini penelitian ini akan ditujukan ke PT XYZ. Terus disinggung juga metode yang digunakan. Kalau di sini dia menggunakan metode performance prism, tapi di mention dikit aja, nggak usah dijelasin panjang lebar. Ya, ini nge-state bahwa nanti tujuannya penelitian teman-teman itu nggak terlalu luas. Ya kalau tadi saya bilang di Kota Batam ya nggak tahu ya readernya ini cakupan penelitiannya gimana sih. Ya bisa jadi seluruh dunia nih kalau misalnya kita nggak kasih batasannya Kota Batam, agak susah kan nanti untuk ngambil data. Jadi itulah pentingnya kita harus membatasi masalah. At least dibatasi untuk objeknya atau tempat melakukan penelitiannya, atau dibatasi dengan metode yang dilakukan. Bisa juga tambahannya di sini periode waktunya. Ya, target dimulai penelitiannya kapan, selesainya kapan, sehingga nanti lebih semangat nih. Targetnya misalnya akhir tahun ini udah lulus sidang, boleh dibikin di sini. Tapi nanti disesuaikan kembali dengan kemampuan masing-masing. So far ada pertanyaan untuk bab 1? Ada? Sudah cukup clear? Oke, sebentar. Oke. Bab 2 ini kurang lebih kita bahas teori apa aja yang digunakan di skripsi ini. Biasanya kalau untuk mempermudah teman-teman disesuaikan kembali dengan judulnya. Misalnya tadi judulnya pengaruh TKM terhadap kinerja perusahaan gitu ya. Jadi materinya ya kita sekitar judulnya aja. Berarti konsep TKM, konsep dari kinerja perusahaan, dan juga konsep SCM ya satu lagi. Jadi intinya di bagian bab 2 ini teman-teman nggak hanya definisi atau pengertian masing-masing, tapi dijelasin apa sih penjelasan-penjelasan lain yang relevan terhadap penelitian. Kalau di sini kan dia mendeskripsikan dulu apa itu proses disiplin ya. Nah, selebihnya dia ini menyatakan perannya. Jadi nggak cuma pengertian aja. Saya lihat dalam proposal dari mungkin teman-teman hanya fokus
bagian dari variabel yang diangkat aja tanpa menjelaskan lebih rinci relevansinya terhadap penelitian ini. Ya, harusnya dijelasin serinci mungkin, tapi jangan nambah, jangan kemana-mana penjelasannya. Oke, ini pengukuran kinerja, karena kan di sini dia mau menganalisis kinerja, berarti yang dilakukan adalah pengukuran kinerja. Baru setelah itu performance prism. Ya, ini adalah salah satu tools untuk pengukuran kinerja. Jadi stepnya dari situ ya, kita mulai dulu dari judulnya. Berikutnya baru kita jelaskan metode yang kita lakukan, yang kita gunakan dalam penelitian. Kalau ini kan sebetulnya adalah, kalau dari contoh skripsi ini untuk pengukuran kinerja. Ini salah satu pendekatan yang digunakan adalah performance prism. Oke, bab 2 sebetulnya biasanya dosen-dosen nggak terlalu banyak mengomen ya. Tapi setelah ini yang biasanya yang dilihat adalah Oke. Yang kedua itu yang perlu diperhatikan kajian literatur ya. Ini adalah teman-teman mencari beberapa jurnal yang mirip atau sejalan dengan judul yang teman-teman sedang bikin. Ya, dibuatnya dalam tabel seperti ini. Boleh difoto ini contoh yang bagus ini untuk kajian literatur. Ya. Kalau pertama nama peneliti, judulnya apa, terus variabelnya apa aja. Kalau kuantitatif ya teman-teman harus identifikasi variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Kalau di kualitatif cukup lihat aja dari judul. Terus teknik analisisnya apa, apakah pakai kuantitatif atau kualitatif, terus pendekatan yang digunakan apa. Kalau kualitatif itu banyak banget pendekatan yang bisa digunakan. Kalau di sini dia menggunakan metode performance prism. Ya. Terus dilihat rumusan masalahnya apa, hasilnya bagaimana. Tujuannya apa teman-teman membuat ini agar bisa menjadi gambaran. Sebetulnya yang pertama kali yang teman-teman perlu lakukan adalah tentukan dulu judul. Yang kedua ini sebetulnya sebelum beranjak ke latar belakang, cari dulu jurnal, 10 jurnal minimal. Ya, ini berapa ya? Ini ya 10 lah minimal. Sejelek-jeleknya 5 jurnal lah minimal. Kalau misalnya judul teman-teman agak langka gitu ya, dan jurnal yang ada itu sulit untuk dicari ya boleh aja. Tapi nanti yakinkan aja dosen pembimbing masing-masing bahwa jurnal yang ditemukan cuma 5. Kalau misalnya nggak sampai 10. Dan sebisa mungkin tahun penelitiannya yang 5 tahun terakhir. Ini nggak kewajiban sebetulnya. Kalau saya nggak mewajibkan mahasiswa bimbingan saya untuk yang 5 tahun terakhir. Nanti kalian tergantung dosen pembimbing masing-masing lah. Kadang ada dosen pembimbing yang mewajibkan harus 5 tahun terakhir. Tapi kalau bagi saya, as long as as long as sumbernya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan ada, berarti aman-aman aja. Kenapa keinginan ya? Enggak. Oke. Nah, jangan. Oke. Jadi ini ya, nanti sebetulnya untuk metode ini melatih teman-teman tulis dulu. Ya teman-teman kan dituntut untuk bikin proposal yang sempurna. Setidaknya sudah sesuai dengan pedoman yang sudah di-share. Ya, pedoman dari bab 1 sampai bab 3. Kalau misalnya memang ada yang masih sedikit lah tentang metodologi penelitian, itu masih boleh dimaafkan. Tapi nanti ketika memang skripsinya betulan sudah dilakukan ya semester 7, harapannya teman-teman memulai dulu dari pengumpulan 10 jurnal. Ya. Nanti mungkin sekarang ada yang udah bikin untuk metopen pengukuran kinerja, tapi dosen pembimbing kalian nggak setuju nih untuk judul ini, mau nggak mau kan restart lagi dari awal kan. Jadi ya apa ya, kalau nggak mau kerja 2 kali banyak, saran saya nanti ketika semester 7 kan pada dapat dosen masing-masing ya, dicoba di ini dulu, di offer dulu judul yang udah teman-teman bikin di Metopad ya.
biar yang sudah kita bikin email campaign ini nggak sia-sia. Jadi nanti kerjaan teman-teman di semester 7 tinggal mantepin aja judulnya sama latar belakangnya sesuai dengan objek masing-masing. Ya, mungkin masih ada yang bikin perusahaan khayalan atau lokasinya masih belum jelas ya, nanti disesuaikan lagi ya. Tapi saran saya coba di-floorkan dulu ke si dosen pembimbingnya terkait judul yang dibikin di metode ini ya. Oke, itu bab 2. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi yang biasanya yang paling dilihat dosen ketika menguji itu di bab 2 itu bagian tabel ini ya, sudah cukup oke nggak judul yang teman-teman bikin dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Saran saya, teman-teman jangan mikir yang terlalu sulit-sulit. Kalau saran saya sih, cari aja satu jurnal yang teman-teman suka topiknya, adopsi aja, adaptasi aja. Jadi jangan terlalu muluk-muluk yang bikin metode baru lah, bikin variabel baru lah. Kalau misalnya di sini saya contohin ya. Judul yang pertama ini kan performa kinerja dengan menggunakan performance prism ya judulnya. Terus judul kedua masih performance prism tapi dia menambahkan dengan metode AHP. Ini judul kedua. Judul ketiga, bentar yang agak beda itu yang, nah di sini dia memakai metode yang lain yaitu OMEX. Nah jadi si Shalini ini ketika dia udah tahu nih gak cuma performance prism aja yang bisa digunakan rupanya, ada AHP, ada OMEX, jadi dia bisa mengadopsi yang ini aja, gak apa-apa judulnya agak mirip tapi at least objek penelitiannya berbeda. Kalau di sini kan PT Pijar Sukma, kalau si Shalini ini di PT McDermott nih dia kalau nggak salah. Ya. Jadi gitu ya, teman-teman cari dulu judul-judul yang similar, yang mirip. Nanti di screening aja kira-kira teman-teman mampu dan sanggup untuk mengelaborasikannya judul yang mana. Atau kira-kira tadi kan ada yang cuma pakai pendekatannya performance prism. Ada juga yang menambahkan dengan metode OMEX tadi ya, OMEX dan juga AHP, sehingga ada yang menggabungkan beberapa metode. Sama halnya ketika kita kuantitatif. Kuantitatif itu kan variabel X-nya beragam-ragam ya, ada variabel X-nya yang 3, ada yang 2, ada yang 1 malah. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan aja dari variabel yang udah ada. Ya, misalnya kalau di sini saya contohkan variabelnya TQM dan STM. Ya, mungkin ada lagi judulnya atau metodenya bisa dikombine atau yang pasti dari objek penelitiannya pasti berbeda. Nah, itu disitulah kita lihat keterbaruan atau perbedaan dari penelitian yang teman-teman bikin ini. Ya nanti kalau misalnya dosennya nanya apa keterbaruan atau dosen penguji nanya apa keterbaruan dari penelitian ini, ya pasti teman-teman sebutkan yang pertama dari objek penelitiannya, dari sampel yang digunakan. Ya barangkali sampel ini pakai rumus Sophie misalnya. Teman-teman ternyata ada rumus lain yang ditemukan, silakan nanti di state dan dijelaskan ke dosen penguji ataupun pembimbing masing-masing. Kira-kira clear ya? Yang masih bingung tentuin judul, nanti mulai dulu dari tabel ini. Ya sekarang sudah banyak AI yang sangat membantu, jadi dimanfaatkan itu. Ada AI untuk paraphrase lah, ada AI untuk mencari referensi jurnal lah, gunakan itu. Tapi kalian jangan plek-plek copy gitu aja, ya. Ya, dipahami dulu apa yang dihasilkan oleh AI itu, bahasakan kembali dengan bahasa sendiri. Atau kalau mau pakai AI paraphrase ya make sure lagi itu yang dibikin AI itu kalian paham apa enggak ya. Jadi jangan kopas, jangan terlalu dikopas, jangan terlalu dipercaya AI-nya. coba mantap bisa ya. Ya. Soalnya gini, sebetulnya dari dosen-dosen pun, dari saya pribadi lah, saya itu pasti ngecek plagiarismnya pertama. Plagiarism sebelum sidang itu harus under 20%. Under 20%. Jadi sebelum sidang ya, kalau proposal biasanya saya nggak ngecek.
sidang akhir sudah rampung satu draft, baru saya cek plagiarismenya. Dan biasanya kalau saya lihat kalimat-kalimat yang dibikin itu terlalu perfect ya bagi mahasiswa, saya ngecek pakai AI ceknya. Ini dibikin pakai AI apa enggak? Ini AI atau enggak? Ada lah. Ada toolsnya untuk ngecek. Jadi ya saya nggak melarang teman-teman bikin pakai AI, nggak masalah. Yang penting kalian paham apa yang kalian copy, apa yang kalian paste, dan flow dari bab 1 sampai bab 3-nya itu teman-teman paham. Jangan asal copy paste aja. Kalau bisa dibahasakan dengan bahasa sendiri. Atau pakai apa AI premium barangkali ya, boleh silakan. Manfaatkanlah kecanggihan teknologi. Saya pun sebetulnya juga pakai. Untuk misalnya publikasi premium dong. Bagi link, boleh lah. Share lah ya, split aja kita. Jadi intinya saya nggak melarang. Nanti tergantung dosen pembimbing masing-masing lah. Kalau saya ke mahasiswa saya, malah saya sarankan pakai AI lah kalau memang kesulitan untuk membahasakannya atau menulis, pakai aja. Asal kamu paham yang dibikin dari AI itu, dan jangan terlalu dikopas. Oke, yang kedua adalah ini apa namanya? Kajian literatur. Jadi literatur. Jadi bab 2 itu teori sama dirangkum lah satu tabel itu maksudnya apa? Ya, berdasarkan tabel nomor tabel nomor berapa? Nah, berdasarkan tabel nomor 2.1 diperoleh kesimpulan bahwa bla 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 sesuai dengan apa yang ada di tabel ini. Ya, disimpulkan misalnya ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja, contohnya common prism, AHP atau COMEX. Gitu. Jadi disimpulkan tabel ini, jangan cuma dibikin tabel gini doang, tapi teman-teman simpulkan dan di step perbedaannya dengan penelitian yang ingin dibikin. Ya, di stepnya itu tadi perbedaannya yang pertama dari objek penelitian barangkali atau dari metode penelitiannya. Mungkin yang selama ini yang dibikin ini kuantitatif, mungkin teman-teman mengide membuatnya jadi kualitatif itu boleh. Ya. Yang ketiga bisa jadi bedanya di populasi dan sampel. Ya. Yang keempat bisa jadi bedanya di variabel yang digunakan. Khusus untuk yang kuantitatif. Kalau kuantitatif kita bahasanya adalah variabel. Kalau kualitatif nggak ada istilah variabel. Ya. Oke, itu untuk bab 2. Saya kembali lagi ke nah, jadi itu ya teman-teman. Untuk kualitatif kita nggak ada pengembangan hipotesis ya. Banyak banget yang saya uji. Dia udah bikin kualitatif tapi kok masih mengembangkan hipotesis dibikinnya. Jadi nanti ketika bikin skripsi dicek tabel ini formatnya. Ya kalau teman-teman mengangkat judul kualitatif, jangan ikuti yang si kuantitatifnya, ya. Nggak usah bikin pengembangan hipotesis. Karena kita kalau di kualitatif itu nggak menguji suatu teori, tapi kita menggunakan teori untuk menghasilkan solusi. Kalau di sini kan si Shalini tadi ya, ini sebetulnya tujuannya itu dia ingin mensolusikan kinerja yang baik untuk proses receiving itu seperti apa. Karena tadi di latar belakang dia bahas banyak kendala di bagian kinerja receiving, sehingga tujuan skripsi ini ada untuk bagaimana mengukur kinerja dan memberikan solusi perbaikan. Gitu ya. Jadi dicek kembali nih tabelnya dipenuhi apa enggak. Lalu untuk dari segi ini bab 3 ya, masuk di bab 3 metode penelitian. Nah, ini yang paling sangat krusial dan sangat ditanya-tanya banget nih sama dosen penguji bisa seminar ataupun sidang. Yang perlu diperhatikan di sini ya, pembedanya di kuantitatif kita membahas dulu operasional variabel dan pengukurannya. Operasional variabel itu ya ini si X dan si Y, dijelaskan di metode penelitian.
Dibikin tabel biasanya. Bukan nulis lagi deh. Oh, sorry. Oh, ini kan. Dari video ke sana, Pak.